Ada orang yang tidak mengalami varises, urat-urat yang berwarna kebiruan yang menonjol itu, tapi dia punya gangguan vena kronis. Keluhannya mungkin cuman pegal-pegal, kaki terasa berat, kelihatan seperti membengkak, sulit memakai sepatu, terutama bila sore atau malam hari. Ada lagi hal yang paling penting di luar semua metode tersebut adalah bagaimana mencegah supaya ini tidak muncul kembali. Dan jawabannya apa? Gampang sekali. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gangguan vena kronis yang bagi sebagian orang mengenal istilah varises. Padahal varises ini hanya sebagian kecil dari gangguan vena kronis. Artinya, ada orang yang tidak mengalami varises, urat-urat yang berwarna kebiruan yang menonjol itu, tapi dia punya gangguan vena kronis. Keluhannya mungkin cuman pegal-pegal, kaki terasa berat, kelihatan seperti membengkak, sulit memakai sepatu, terutama bila sore atau malam hari, dan agak membaik apabila kakinya diangkat atau bila habis beristirahat di malam hari. Nah, kita perlu tahu nih, sekarang bagaimana cara mengatasinya. Selain dengan olahraga, obat-obatan, ada juga cara dengan menggunakan ablasi vena. Zaman dahulu kala, orang mengobati atau mengatasi ini hanya dengan terapi konvensional. Bisa menggunakan stocking dan juga dengan pembedahan terbuka. Namun pembedahan terbuka lama-kelamaan ditinggalkan karena rasa nyeri dan juga bekas operasinya itu yang sangat kelihatan jelas terlihat. Nah, sekarang ada namanya teknologi dengan endovena. Dengan menggunakan lapisan yang kecil dalam plastik dan itu bisa masuk dalam pembuluh darah vena untuk menutup pembuluh darah vena yang mengalami kerusakan. Sebenarnya ada 4 metode yang digunakan dalam ablasi vena ini. Yang pertama, radiofrekuensi. Dengan radiofrekuensi ini dilakukan semacam ablasi termal, yaitu pemanasan, sehingga bagian dalam dari vena ini ditutup dengan menggunakan ablasi termal dari ablasi radiofrekuensi tersebut. Nah, akhirnya apa? Nanti pembuluh darah vena yang masih sehat akan mengambil alih fungsi pembuluh darah vena yang sudah rusak yang kita tutup itu. Jadi pembuluh darah vena yang sudah rusak tidak kita gunakan lagi. Yang berikutnya ada namanya dengan endovenous laser vena ablation. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, maka dikirimkan juga pemanasan energi sehingga akhirnya pembuluh darah vena yang sudah rusak itu kita tutup sekalian. Jadi tidak usah digunakan lagi. Lalu yang sekarang juga ada adalah dengan menggunakan zat adesif. Zat adesif ini seperti lem, seperti glue, itu dengan menggunakan zat tertentu sehingga pembuluh darah vena yang tidak berfungsi lagi atau sudah rusak fungsinya itu ditutup. Nah, dengan berbagai macam teknik tersebut, maka akan dapat dipilih mana metode yang paling sesuai, yang paling berguna, yang paling efektif digunakan untuk pembuluh darah vena tertentu. Maka awalnya akan digunakan dulu USG Doppler untuk bisa mendiagnosis apakah benar ada terjadi kerusakan atau gangguan vena. Dan yang mana nanti metode yang akan digunakan. Ada lagi hal yang paling penting di luar semua metode tersebut adalah bagaimana mencegah supaya ini tidak muncul kembali. Dan jawabannya apa? Gampang sekali. Jawabannya adalah bagaimana mengubah pola hidup kita. Karena apa yang terjadi apabila kita sudah menggunakan ablasi vena, namun orang masih obesitas, masih mager, malas gerak, maka akan kembali lagi tuh gangguan vena tersebut. Maka varises itu akan muncul lagi juga. Hal yang paling penting adalah setelah melakukan ablasi vena, maka seseorang harus mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Yaitu gimana caranya menurunkan berat badan sehingga menjadi ideal. Ya, karena obesitas merupakan faktor di mana orang yang sudah ablasi vena sekalipun varisesnya muncul lagi nanti. Jadi karena itu banyak olahraga, terutama jalan kaki, jangan mager. Yang kedua, jangan rebahan terus. Yang ketiga, tahu bagaimana caranya memilih makan makanan yang sehat supaya tidak berlebihan kalori dan jadi melebar nanti. Pola makan sehat dan juga olahraga yang sehat dan juga screening atau deteksi dini, check up itu merupakan cara kita untuk terhindar dari penyakit. Karena komplikasi itu pasti akan lebih mahal. Mencegah penyakit lebih dini, lebih awal ketahuan akan lebih murah dan lebih nyaman buat kita semua. Akhir-akhir ini sebagian besar orang mungkin masih takut ke rumah sakit. Padahal mereka perlu informasi kesehatan. Nah, karena itu saya akan membuat edukasi kesehatan mengenai keluhan, teknologi kesehatan yang terbaru, dan bagaimana cara kita mengobati penyakit yang mungkin muncul dengan cara konten-konten yang ada di YouTube ini. Anda boleh like, subscribe, dan juga Anda boleh bagikan kepada orang-orang karena ini pasti berguna buat mereka. See ya! Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini.
Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.